Ya, selamat datang di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah dapur, salah satu dari dapur berlok 7. Seperti ini untuk perjengan warangkanya. Sederhana, simple, tapi memiliki karakteristik di mana kayunya itu bermotifkan kendit warangka. Kita mulai dari deder dulu. Dedernya menggunakan gaya Surakarta ya, atau gaya Solo. Dia model dedernya masuk ke Yudhowinatan dengan bahan kayu kemuning yang dilengkapi dengan tatahan prodo yang rapi namun tidak cukup dalam, tapi dalam kategori tatahan seperti ini tergolong rapi, dan juga dilengkapi dengan mendak model kendit juga, model kendit, namun ini terbuat dari kuningan cetak ya, jadi dia mendak-mendak baru yang cara pembuatannya yaitu dicetak. Sebelum kita lanjut ke warangkanya, kita akan lihat dulu pada bagian settingan keris ke dalam warangkanya, atau dalam bahasa perkerisan disebut jing-jingan. Nah, sangat presisi, rapi, jadi keris tidak masuk ke dalam warangka ataupun juga tidak mengganjal di luar warangka. Jadi dia masuk dengan sempurna seluruh, mulai dari das secak ya sampai ke belakang. Lalu seperti yang saya katakan tadi, bahwa warangka ini bermotifkan kendit ya. Kendit adalah garis melingkar yang tidak putus. Warangkanya terbuat dari kayu timoho dan iras, jadi antara pelokan dengan gandar dia masih satu kayu tanpa sambungan, jadi utuh, yang dipasangkan dengan pendok blewah cukitan. Ini lamen ya, atau lawasan ya pendoknya ya. Pendoknya berbahan mamas. Cukitannya halus sekali, detail. Seperti itu untuk sandangannya. Saatnya kita masuk ke dalam pembahasan isi dari warangkanya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita akan membahas
salah satu dapur dari Look berjumlah 7. Dan yang akan kita bahas adalah dapur Carubuk. Dengan rincian, dia memiliki sekar kacang, lalu terdapat jalen 1, lambe gajah 1, pesetan, serawean, dan gereneng. Rincian dasar seperti itu ditambah dengan Look yang berjumlah 7. Maka dapur dari keris ini masuk ke dalam dapur Carubuk yang memiliki pamor dengan pola yang bagus, utuh, jelas. Pamornya masuk ke dalam pamor pedaringan kebak, putih cemerlang, bersih, ada kesan nyantennya, akodiatnya. Untuk tangguhnya sendiri, keris ini masuk ke dalam keris bertangguhkan Cirebon ya sebenarnya ya. Tapi jika dilihat lebih dalam lagi, mungkin keris ini tidak hanya murni di era Cirebon, karena melihat daripada gonjo yang dia adalah bisa disebut, kalau sebutannya itu gonjo wulung. Jadi dia gonjo yang tidak berpamor. Dalam dunia perkerisan disebutnya dengan gonjo wulung. Dan gonjo wulung hanya ada di beberapa tangguh tertentu saja. Yang paling banyak itu ada di Mataram Sultan Agung. Jadi bisa dibilang bahwa tangguh dari keris ini adalah tangguh Pakelunan, yaitu tangguh Cirebon tapi di eranya era Mataram Sultan Agung. Yang membuat terkesan dari keris ini adalah tatanan dari pamornya, atau bisa dibilang garap dan juga material dari pamornya. Karena jika dilihat langsung atau dengan mata langsung, bukan melalui kamera lensa ataupun lensa HP ataupun lensa kamera, ini sangat terlihat jelas bagaimana guratan-guratan pamor itu tegas. Namun ada, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kesan nyantennya pada bagian tengah yang membuat seolah-olah pamornya jadi lumer. Seperti itu. Dan semoga bisa terlihat di lensa kamera bagaimana cemerlangnya pamornya, bagaimana kesan dari pamor akodiatnya ini sangat terasa, sangat tebal. Jadi membuat di saat kita melihat kerisnya, jadi seolah kerisnya ramai karena ada gemerlap dari pamor akodiatnya, lalu ada tegas dari mempertegas dari pamor yang nyanten, seperti itu. Kita masuk ke pengukuran dimensi bilah. Untuk bilahnya ini jika dilihat tidak terlalu panjang ya. Jadi masuk ke keris-keris dengan panjang yang normal. Dia masuk ke dalam panjangnya di 33,7 ini panjangnya. Hampir menyentuh 34 cm. Untuk gonjonya dia di 8,6 cm. Dan kita akan buka dedernya, dimana kita akan melihat secara langsung kondisi besi apakah sudah
korosi atau ada yang sambungan, mungkin kita akan melihat tingkat orisinilnya juga sudah bisa terlihat dengan jelas bagaimana kondisi dari besinya. Kondisi besi dengan bentuk seperti ini tergolong kondisi besi yang istimewa ya, karena dia secara panjang dimensi dia masih utuh, tidak ada korosi pada bagian ujung yang sehingga bisa mengurangi atau membuat besinya jadi terkesan pendek. Di sisi lain pamor pada besi ini full. Jadi di pamor, baik itu di pada bagian pangkal, tengah ataupun ujung, pamor masih sangat terlihat jelas. Untuk besinya dia masih memiliki panjang di 7,4 cm, sangat ideal dengan kondisi yang masih sangat utuh, istimewa, dan pastinya ini orisinil, tidak mungkin sudah gantian ataupun sambungan, karena kita melihat bahwa pamor pada bilahnya juga penuh, yang kategorinya ke dalam pamor pertanian kebak. Seperti itu. Saya rapikan sebentar, setelah itu akan kita lihat bersama bagaimana kondisi keris ini di saat basah atau di saat diberi minyak. Oke, sudah saya rapikan kembali. Akan saya coba untuk pengolesan minyak pada bilah kerisnya untuk melihat bagaimana warna besi, warna pamor, dan juga gradasi dari materialnya. Biasanya di saat keris diberi minyak itu akan mudah untuk mengeluarkan karakteristik dari materialnya. Jadi jika kita melihat seumpama ada keris keleng atau yang pengak wojo, jika kita melihat dengan kondisi bilah kering, maka kita hanya bisa melihat warna hitam dan mungkin agak kehijauan saja, tanpa kita bisa melihat dari struktur warna gradasi dari material besinya, bajanya, dan juga kita tidak akan bisa melihat bagaimana keistimewaan dari pamor keleng jika dalam kondisi bilah kering. Maka untuk membantu kita supaya bisa melihat karakter sejati daripada material, baik itu pamor keleng ataupun besi yang memiliki pamor yang lain, itu ya dengan salah satu caranya diberi minyak ya, seperti ini. Terlihat sekarang, jika tadi hanya terlihat warna hitam dan putih saja, putih dari pamor dan juga hitam dari besi atau bajanya, sekarang kita bisa melihat ada kesan warna kehijauan. Kita bisa melihat ada kesan warna abu-abu pada bagian besi bilahnya, yang biasa kita sebut dengan selorok. Itu jika kita menilik dalam material besi dan bajanya. Tetapi terlihat jelas juga pada bagian pamor, di mana garis atau terapan pamor yang ada pada bilah ini semakin lebih tegas garisnya. Bisa kita lihat pada bagian gandik, sap-sapan pamornya menjadi lebih muncul. Perbedaan warna kelabu dari pamor nyanten dan juga akodiat menyala itu semakin terlihat. Nah, ini kenapa fungsinya di saat
saya membabar sebuah keris, pasti pada bagian akhir akan saya coba untuk minyaki. Di luar daripada kita melihat kondisi bilahnya bersih, tetapi kita juga bisa melihat karakter asli dari bilahnya. Seperti itu. Karena tujuan meminyaki memang sebenarnya hanya untuk membersihkan dan juga melapisi supaya bilah terhindar dari biang karat atau bibit karat. Satu hal yang belum saya sampaikan adalah perihal mahar. Untuk mahar dari keris ini saya buka di Rp7.500.000, dimana bukan suatu angka yang bisa dibilang murah atau sedikit. Jadi jika memang yang berkenan untuk memahari keris ini dengan keistimewaan yang sudah kita lihat bersama seperti tadi, mungkin bisa langsung hubungi saya di nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi, atau juga bisa kunjungi website resmi kami, ada di www.duniakeris.com. Di sana tentunya juga banyak pilihan keris yang mungkin salah satu dari keris yang kita sajikan itu cocok dengan panjenengan atau menjadi sebuah jawaban yang sedang jenengan cari selama ini. Oke, sekian pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bertemu di video yang akan datang. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.